ini ya, apa namanya? Permutasi ya. Grup permutasi kan yang itu. Kalau A4 itu sama S4 sama nggak sih? Bagian grup permutasi siapa waktu itu? Pala Deni. A4 itu sama S4 sama lah ya. Kalau S4 kan elemennya ada 24. Saya A4-nya bingung. normal normal grup aja saya kagak tahu Bu ini. Waktu itu kagak ikut kuliah. Oh, lupa ya. Bentar ya, saya izin share ya. Bentar saya share, saya screen. Ya, sambil buka sih. Nih, ini ini subgrup nih, normal. Dia dia dibilang normal kalau AH apa itu legonya rusak. AH sama dengan HA. AH ini kan koset kiri, HA koset kanan. Hmm. Jadi eh, apa subgrup normal itu kalau koset kirinya sama dengan koset kanannya. Nah, contoh nih, ini yang materi yang waktu itu kelompok saya nih. Contohnya ini. Tuh, misalkan kita punya G grupnya. Anggotanya 012345. Terus ada sebuah subgrup H isinya 024. Mau ngecek nih, H ini normal atau enggak. Nah, maka cara ngeceknya adalah kita operasikan gitu ya, AH. Karena di sini operasi penjumlahan berarti kan AH itu adalah anggota A, yaitu si 012345, kita tambahin sama si H-nya 024 gitu kan. Nah, ini kan kalau dijumlahin A-nya mulai dari 0 nih, berarti 0 tambah H. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. 0 tambah 4, 4. Seterusnya gitu ya dicari. Nah, ini dapat nih koset kirinya hasilnya ini. Himpunannya 024, 135, 240, dan seterusnya. Terus cari lagi koset kanannya. Koset kanannya berarti hanya pindah, sorry, A-nya pindah ke belakang kan, ke kanan. Ternyata hasilnya sama. Kalau dilihat koset kiri sama koset kanannya, oh karena sama berarti dia subgrupnya namanya subgrup normal gitu. Itu definisi dari si subgrup normal. Nah, itu kan tadi yang ditanya apakah H, ya H itu 1 sama 1, 2, 3, 4 ya. Apakah itu subgrup, tunjukkan kalau dia tidak normal terhadap tidak normal di A4. Nah, pertanyaan saya A4 itu apaan ya? Ibu ada yang tahu nggak? Ini kan bahasannya di grup permutasi ya. A4. A4 itu apa ya? Saya, kan biasanya di grup permutasi itu ada S ya. Misalkan kalau S kan, kalau S itu kan dia S3 misalkan atau S2 ya. Bentar. Kalau A4 sama S4 sama atau enggak? Nah, itu ini bagian yang ini nih. Aduh salah. Yang ini kan tentang beda ya. Ini kan grup permutasi ya. Pak Adi bagiannya ini grup permutasi ya, sama Pala Deni. Kalau ini kebetulan Bu saya waktu itu moderator aja. Iya, ya gitu. Nah, ini kan kalau kayak gini berarti ini haknya. Elemennya ada dua ya, 1 sama 1, 2, 3, 4. Nah, di A4. Nah, A4 ini tuh elemennya apa aja nih? A4-nya. Kalau A4 sama A4 dengan ah, ini saya Google nih ada elemen ah, A4 nih. Satu, satu, dua, tiga, empat, satu, tiga, dua, empat, dan seterusnya. ah. Isinya apa? Ada berapa? Ada 24 bukan, Pak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12 12. elemen. A4 12 doang ya. A4 itu permutasi 4 faktorial. Permutasi genap. Oh, A4 tuh permutasi genap. 4. Ya, Oh, tapi satu, dua, tiga, empat gitu loh. Ini si angkanya itu. coba kita googling dulu. Ini saya kasih linknya ya.
apa namanya? Salah kok jadi ini sih. Itu di mana sub itunya Pak Adi? Lihat di chat, Bu, di chat. Oh di chat, sorry sorry sorry. Oh, iya. A4 alternating Tuh ada group. elemen tuh yang satu, dua, tiga, Ini ya empat. satu satu dua tiga empat satu ya. Ada 12 katanya tuh di bawahnya tuh. Ah, Total 12 elemen. satu dua tiga empat enam dan 12 the groups of order. A4 is the alternating group of four letters that is the set of all even. Oh, even permutation ya. Masih ingat nggak permutasi genap sama permutasi ganjil? Saya ingatnya permutasi yang kalau genap itu dia bisa disusun jadi tusikelnya jumlahnya genap gitu ya. Kayaknya sih. Ya Kita udah, nih nomor lain aja dulu, Bu. kenapa? Nomor lain dulu ya kali. Soal yang lain dulu aja ya. Ya, mungkin itu nanti Pak Lazu bisa nemu. Soal yang lain kita lihat soal ini aja yuk. Soal yang mana tadi ya? Nomor 3 ya, yang ring aja yuk. Coba yuk. Coba yuk. Unity. Bapak Ibu dapat unitinya nggak? Kok saya dapat ya? Kan dibilang itu 02 0246810 dia eh, ring ya. Ring dengan unity. Suruh cari unitinya kan ya di soalnya. Kita chatnya. Nih, soalnya kan soal nomor 3 dulu dah. Ring 02468 dengan perjumlahan dan perkalian modulo 12 has unity. Find it. Berarti suruh cari unitinya kan ya? Unity kan identitas terhadap perkalian. Nah, kalau dikali saya bikin tabel Kelly-nya dapatnya kayak gini nih. 0246810 terhadap terhadap apa perkalian modulo 12 ya. Ini kan nol semua. 048 048. Nah, tapi saya nggak nemu nih identitasnya karena kalau dilihat barisnya itu nggak ada yang hasilnya 0246810. Bapak Ibu dapat nggak? Itu dikali, Bu ya. Iya, dikali kan kalau kalau unity kan identitasnya terhadap perkalian ya. Tabel Kelly-nya sama nggak, Bapak Ibu? Hmm, 40. Nih, Bang. Nah, Iya, iya, Adek. Adek keluar. Iya, nggak apa-apa, main aja keluar nggak apa-apa. Ya, kan nggak ada unity-nya ya. Saya dari tadi nih salah-salah gitu. Aku gimana? soalnya salah kali ya. 0246810. Ah, oh itunya udah direvisi. Oh, kalau modulo 10 bisa nggak? Kalau di Google adanya modulo 10 nih. Nah, coba kita kerjain modulo 10 ya. Kali aja modulo 10 sebenarnya. Saya kita. Ah, coba ya kalau modulo coba kalau modulo 10 mulai dari 0 ya. 0 2 4 6 8 10. Sama aja lah ya ngerjain ya. 0 2 4 6 8 10. Ini 0 semua ya. Nggak pakai 10, Bu, kalau modulo 10.
Oh iya, sorry, sorry. Betul, betul, betul. Nggak ada 10-nya. Pak. Nah, ini berarti kan ini, 2 kali 2 4. 2 kali 4 8. Ini 2. 2 ini 6. 4 kali 2 8. 4 kali 4 6. Ini 4. Ini 8 kali 4 2 ya. 6 kali 2 2. 6 kali 4 4. Ya. 24. 3 6 6. Nah, ini ada di unitasnya nih. Ya, 8 kali 2 6. 4 kali 8 32. 6 kali 8 48. 8 kali 8 6. Nah, ini identitas nih ya. Nah, harusnya modul 10 kali ya. Tapi anggotanya 02468. Ini baru ada unitinya. Unitinya yaitu si 6 ya. Identitasnya 6 kan. Unity itu adalah identitas terhadap perkalian. Jadi kalau kita punya, bentar ya, coret-coret. Coret-coret. Saya ini bentar. Kalau jadi kalau mana sih Word? Jadi kan kalau si ring itu dia kan ada dua operasi ya, operasi penjumlahan sama operasi perkalian. Nah, kalau operasi penjumlahannya kan dia berarti karena harus grup, berarti dia memenuhi 4 syarat itu kan, yang closure, tertutup, terus asosiatif, terus habis itu punya identitas sama dia punya inverse gitu ya. Sama tambahan lagi kan komutatif ya, karena harus grup komutatif. Nah, kan dia ini identitasnya terhadap penjumlahan kan, itu. Nah, nggak semua ring itu punya identitas terhadap perkalian. Kalau ada ring yang dia punya identitas terhadap perkalian, nah berarti itu disebutnya dia punya namanya unity. Jadi unity ini identitas terhadap perkalian. Sebenarnya biasanya unity itu satu kan, karena kan identitas perkalian itu satu ya. Nah, jadi definisi unity itu adalah kalau kita punya apa namanya, misalkan A itu elemen dari ring. Nah, A dikali suatu bilangan gitu ya, A inverse itu akan jadi A lagi gitu. Untuk setiap A elemen si ring. Nah, ini kan kalau kita lihat 0 dikali sesuatu hasilnya 0. 2 dikali sesuatu hasilnya 2. 4 dikali sesuatu hasilnya 4. 6 dikali sesuatu hasilnya 6. 8 dikali, sorry ini bukan A inverse deh. A dikali identitas maksudnya. A dikali identitas sama dengan A. Gitu ya. Nah, berarti 8 dikali sesuatu hasilnya 8. Artinya kan si 6 ini adalah identitas kan. Karena sembarang elemen di ring, itu kalau kita kalikan si identitas ini, maka dia jadi A. Maka kondisinya di sini yang jadi unitinya itu adalah 6. Itu, Pak. Jadi unity itu identitas terhadap perkalian. Identitas terhadap perkalian. Nah, kalau tadi, kalau yang modulo 12 itu nggak nemu, karena dari tabel Kelly-nya tuh nggak ada yang balik jadi dirinya sendiri kan. Oh, ini kan ada nih 2468. Kalau yang tadi kan nggak ada ya. Yang ini nih nggak ada nih. Cuma 000, 048, 048 gitu. Itu sih, Pak. Kalau yang ring ya, yang unity, itu saya bisanya gitu. Yang lain mungkin Bapak Ibu. Nah, yang zero divisor itu juga bagian saya lagi. Ya udah lanjut Bu. Oke, kita bahas yang zero divisor ya. Ini kan eh, suruh cari zero divisor di Z30. Berarti kalau Z30 kita cari ya ya sebenarnya kan dia nyari kalau zero divisor itu kan A kali B sama dengan 0 kan, tapi A-nya nggak boleh 0, B-nya nggak boleh 0 gitu. Nah, di Z30 kita cari bilangan yang kalau dikali hasilnya 0, tapi bilangan tersebut bukan 0.
Itu sebenarnya banyak banget ya, dari 0 sampai 29 berarti ya. Ya, banyak. Nah, terus kita kaliin. Nanti dari hasil kalinya itu kita lihat mana yang hasilnya jadi 0. Ini aja belum nyampe. Ini baru 23. Nah, Pak. Oh iya, gitu. Banyak amat ya kenapa Bapak mintanya PZ30 ya? 23. Semoga nggak sampai Z30 sih ntar kalau ujian. 26, 27. Makanya nih yang lain tahu nggak ada cara yang lebih sederhana nggak? Kalau nyari apa? Ada apanya? Aduh, aku udah paham. Sampai 29 ya. Nah, ini di tabel Kelly-nya dicari deh, dikaliin. Tuh. Eh, Bapak Ibu yang jago Excel nih, cara ngaliin pakai modulo gimana ya? Kan ini kan ngali ke sini ya. Harusnya bisa kan pakai rumus ya. Sama dengan ini. Ah, apanya bagi 30, Pak? Modnya iya bagi 30. Rumusnya gimana, Pak Lazu? Dan kayaknya sih harusnya ada rumusnya ya. Langsung pakai mod aja nggak sih, Bu? Sama dengan Oh, sama dengan mod mod buka kurung, terus buka yang kurung. mana yang mau kita ini? Nah, kan ini kan mod 30 ya. Modnya ini mod number divisor tuh, Pak. Tapi kita bikin dulu pembaginya berapa? Ah. Repot juga ya. Ini kan cari cari hasil kalinya dulu kan ya. Mm-mm. Ya benar. Dia bisa di drag aja kan ya kalau satu dari kalian. Lah, kok nol juga sih. Gimana sih? Oh, ada websitenya. Oh, yang pakai mod ya. Yang waktu itu Pak ini ya, Pak siapa? Pak Alfian, Pak Rawi. Yang hitung mod dulu. Pakai apa? Namanya apa ya? Yang waktu itu dikasih tahu kan ya? Pak siapa sih waktu itu yang ngerjain pakai web? Pak Afif. Mana Pak Afifnya nih? Linknya. Linknya ke ini aja, di chat aja, chat sini. Jangan ke gini juga bahaya. Ke ini aja Pak, ke Japri Budian aja paling. Oh, Kalau di sini kan Kak simpan tuh chatnya. oh iya. Nah, ini kok malah kayak gini sih hasil kalinya. Saya nyoba ngaliin. B3 kali B3. B3 dikali A5. Salah. Di WhatsApp ya, Pak? Ini. Saya buka di sini nggak apa-apa kan ya? Oh, ini. This calculator find the units and zero divisor of a given modulo ring. Ini mah udah langsung jawabannya tuh ya. Berarti, tapi kan kalau tadi kan ini N-nya berarti 30 ya. Oke. Udah, enter aja nih. Hmm. Berarti di sini banyak tuh zero divisornya. 2, 15, 3, 20. Semua nih, Pak. Karena kan ini kan 2 dikali 15 hasilnya 30. 30 mau 30 nol. 3 kali 20 sama dengan 60. 60 modulo 30 nol. Berarti zero divisor dari Z30 itu 2.
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan seterusnya sampai bawah. Gitu ya. Sebutin semua tuh. 15, apa? Ya, semua angka-angkanya. Berarti yang, ini kan kalau ditulis berarti, eh, berarti ini zero divisornya, betul ya. Bentar ya. Nah, ini kan berarti zero divisornya ini dari 2, 15. Itu kan tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya cari zero divisor dan unit ya. Jadi Z30. Nah, ini kalau dilihat unitnya apa nih? 1. Ini gimana maksudnya? Oh, unitnya itu kan kan kayak unit kan identitas ya. Ini di Z30 kan. Unitnya kan identitas. Kan identitasnya tuh 1 ya. Bentar ya. Banyak banget ini bukan nih tabelnya. Ini kan ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, itu berarti unitnya ya si 1 ini. Karena kan apa namanya? eh anggotanya kan anggotanya yang ini kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 sampai 29. Itu kalau dikali 1 hasilnya ya si 0, 1, 2, 3, 4 sampai 29. Berarti di Z30 itu unitnya itu adalah 1. Dan zero divisornya itu yang tadi yang banyak itu. Tapi pertanyaannya, can you see the relationship between the zero divisor? Apa hubungannya? Hubungannya baik-baik saja. Coba ini kita list nih. Di zero divisornya apa aja ya? Tulis ya. Udah lah ini ngacak dulu lah. Kita baru dirapiin. Dari 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6. 6 terus 8. Kelihatan nggak? Kayaknya kalau dia zero divisor dia bukan unit ya. Ya nggak sih? 1 unit, 2, 3, 4, 5, 6, zero divisor, 7 unit, 8, 9, 10, eh, apa, zero divisor, 11 unit gitu ya. Ya udah hubungannya gitu berarti. Berarti dia elemennya, kal- kalau nggak zero divisor berarti dia unit gitu ya. Ya udah itu hubungannya berarti. Dah gitu. Udah 2 nomor tuh. Berarti Apa? nggak kalau keluar soal kayak gini harusnya nggak bikin semua kayaknya Bu ya. Iya betul Pak. Sebenarnya Heeh. nggak usah di list semua sih. Jadi kita Heeh. emang harus kayak jeli sih ini, dia kan pasti ngebentuk pola ya. Kan Iya misalkan pola. nih, kan dia Z30. Kan berarti kita cari hasil perkalian yang kelipatan 30 kan. 30, 60, 120 dan seterusnya. Nah, kayak 30, oh 30 berarti 2 kali 15. 60, 60 berarti 3 kali 20 dan seterusnya tuh. Tapi emang banyak sih ngelisnya. Tapi kan dibandingkan bikin tabel 29 kali 29 kan, dengan yang ini kan. Nah, gitu. Terus terus udah nih dapat, oh ternyata ini dapat nih zero divisornya nih 2, 15, 3, 20 dan seterusnya. Nah, terus kan ini si Bapak nanya apa hubungannya sama unitnya. Unitnya itu kan 1 ya. Unitnya 1. Sorry. Mana tadi? Oke. Nih misalkan ini kalau kita lihat ternyata unitnya nggak cuma 1 doang ya. Tapi itu kalau di tabel nanti dibikin lagi di pas perkalian 7 gitu ya. Pas di tabel nih di sini. Kalau misalkan pas di 7 nih, kalau dikali nanti dia jadi identitas lagi. Karena misalkan nih kita lihat ya. Eh mana ya? Tadi identitasnya sebentar, sebentar, sebentar. Mana tadi? Ini kan dia bilang unitnya 7 ya. Unitnya 7 berarti sebentar, 7 kali. Oh, bukan nih, bukan. Ini bukan unity ya. Ini maksudnya unit ya. Tahu unit kan ya? Unit itu berarti
anggota yang punya inverse. Itu. Ya, kan misal. Hah? Bingung nggak? Saya cerita dulu ya. Jadi kan, bentar, di mana sih urak-urakan? Misalkan di sini, saya balik ke sini ya. Ini contoh yang dikit dulu aja. Jadi kan tadi kita kan punya punya apa namanya? Ribet ya, ini udah penuh banget tulisan. Terus dulu dah. Coba saya rapiin. Jadi di dalam ring itu kan kita udah punya unity. Udah ngerti kan unity itu adalah identitas terhadap perkalian. Nah, identitas terhadap perkalian kan berarti kalau dia punya identitas dia punya inverse ya. Tapi ternyata kalau di dalam ring itu nggak semua elemen punya inverse gitu. Nggak semua elemen punya inverse. Kenapa? Misalkan gini deh, misalkan di bilangan bulat, nggak mau dulu ya, bilangan bulat biasa. Dia punya identitas nggak? Punya kan? Identitasnya satu. Karena bilangan bulat berapapun kalau dikaliin satu, itu pasti jadi bilangan bulat tersebut kan. Misalkan 2 kali 1 hasilnya 2, 3 kali 1 hasilnya 3, dan seterusnya. A kali 1 hasilnya A. Nah, tapi dia nggak punya inverse. Kenapa? Karena misalnya kita mau cari inverse-nya 2. Inverse-nya 2 berapa? Setengah kan? Sama dengan 1. Nah, ini kan inverse-nya nih. Sedangkan setengah itu bukan elemen dari Z. Nah, berarti dia nggak punya unit tuh, si Z itu. Sampai sini ini nggak? Nah, itu unit. Ya, berarti unit itu adalah elemen yang dia memiliki inverse gitu. Nah, di sini kan ini eh, apa namanya? Misalkan 7. 7 itu adalah inverse dari 13. Kenapa? Karena atau kebalikannya ya, 13 itu inverse dari 7. Karena 7 kalau kita kali 13 itu hasilnya 91. Di mod 30 itu berarti hasilnya 1. Berarti kan 7 dikali 13 itu jadi identitas. Berarti kan ini misalkan ini A, ini adalah A inverse. Nah, berarti 7 ini adalah elemen yang punya inverse. Nah, elemen yang punya inverse di dalam ring disebut sebagai unit. Itu, itu Pak. Itu sih. Jadi tadi kan karena mau ngelihat sebenarnya ini tadi mau lihat mana tadi? List a zero divisor in Z30. Can you see a relationship between the zero divisor and the units of Z30? Nah, itu tadi hubungannya berarti elemennya semua elemen di Z30 itu apa ya bahasanya ya hubungannya. Kalau dia antara dia sebagai zero divisor atau dia sebagai unit tuh. Karena nih kalau kita lihat kan 1 itu unit, 2 itu 2, 3, 4, 5, 6 zero divisor, 7 unit, 8, 9, 10 dan seterusnya zero divisor gitu. Itu sih kalau yang nomor 4. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berpendapat. Nah, kalau yang 10A tadi saya masih belum ini nih. Tadi udah ya kita balik ke 10A atau mau ke 17? Kalau 17 homomorfisme nih grupnya Pak Adi. Soalnya kalau nggak grup saya grup Pak Adi. Ya kan homomorfisme grup Pak Adi bukan sih? Sama Paladeni ya? Paladeni ya? Yang grup homomorfis. Ini yang nih. There is no homomorphism from Z8. Itu homomorfisme itu. Cara nunjukinnya gimana? Dah kemarin lupa. Baca dulu. Homomorfisme itu cara menunjukkannya adalah kelas kenal ya.
mau mencoba mengerjakan yang nomor 1 banyak, tapi ini kan show that H is not a normal in A4. Tadi kan A4-nya udah dapet tuh yang Pak Adi tunjukin ya. A4-nya, coba saya buka lagi A4. A4-nya. Nah, ini kan A4-nya ini nih isinya. 1, 1, 2, 3, 4. Aduh, ini chatnya nggak bisa digeser. Ini ya. Nah, ini yang 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan seterusnya. Ini kita kaliin sama H-nya. Ya. Tapi saya kalau ngaliin kayak gini, saya nggak bisa. Saya harus diubah jadi bentuk yang itu. Ya, nih, misalkan ini ya. Heeh. Soalnya kalau kayak gini saya suka keder. Misalkan nih kita mau ngerjain, kan tadi kan dia disebut dia normal, ya, subgrup itu normal jika tadi ya AH, A sama dengan HA. AH ini koset kiri, ya koset kiri. Nah, yang ini koset kanan, koset kanan. Udah nyampe. Oh, ya udah. Nah, ini misalkan nih kita mau cari koset kiri. Koset kiri berarti kan A, kita kaliin H. Tadi kan H itu kan elemennya si 1, ini identitas ya. Sama 1, 2, 3, 4. Tuh. Nah, ini berarti kalau kita, kalau yang AH, AH, berarti semua elemen A, berarti si elemen dari A ini berarti elemen A4 ya. Yang ini nih berarti ini. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan seterusnya. Itu kita kaliin sama ini. Nah, kalau A, ini kan hanya ada 2 ya. Kalau dikali elemen yang pertama, pasti nanti jadi si A4 kan. Karena kali identitas. Nah, yang berikutnya yang kedua. Berarti A-nya ini mulai dari 1. Berarti ya gini ya. Kalau 1 kan 1, 2, 3. Ini kita kalikan dengan H yang ini. 1, 2, 3, 4. Berarti gini ya. Ini kan. Ini kali ini. Berarti hasilnya jadi, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa ngaliin langsung ya. Kalau saya kagak bisa. Nggak dapet-dapet. Suka keliru jadinya. 1, 2, 2, 2. Ya. 2, 1, 1, 1. 3, 4, 4, 4. 4, 3, 3, 3. Ini elemen pertama. Terus elemen kedua berarti ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Bapak Ibu, eh eh salah. Bukan kayak gini. Mana sih? Masih ingat nggak? Masih. Takutnya Bapak Ibu lupa. Yang ini nih, misalkan 1, 2, 3, 4. Cara nulis diubah kayak gini masih ingat nggak Bapak Ibu? Masih ingat ya? 1, 2, 3, 4. Berarti kan ini metain 1 ke 2. 1 ke 2, 2 ke 1. 3, 4, berarti 3 ke 4, 4 ke 3. Nah, ini kita kaliin sama 1, 2, 3, 4 ya. Berarti sama ngalin ya. Ada 2, 1, 4, 3. Nah, kali ini 1 ke 2, 2 ke 1. Endong, endong. 2, 1. Maaf ya, Pak. 2, 2, 1. 1, 2. Berarti ini 2 ya. 3, 4. 4, 3. 4, 3, 3, 4. Oh, jadi identitas ya. Oke, ini berarti ini saling inverse nih yang ini. Itu elemen kedua. Elemen ketiga berarti yang ini. 1, 3, 2, 4 ya. 1, 3, 2, 4. Berarti ini kita kerjain lagi 1, 2, 3, 4. 1 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 4, 4 ke 2. Ini kita kaliin sama yang ini. 1, 2, 2, 1, 3, 4. Nah, ini semua dikali ini, Bapak Ibu nih. 2, 3, 4. 1 ke 2, 2 ke 4. 2 ke 1, 1 ke 3.
34, 42, 43, 31. Nah, ini semua dikaliin nih sampai 12 kali. Ini kan sampai 12 kali nih, sampai yang semua elemen yang di 4 nih. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan seterusnya sampai 2, 4, 3. Nah, nanti kita tunjukin. Ini kan AH. Kita cari lagi yang HA. HA itu berarti kan H-nya duluan. Berarti si 1, 1, 2, ini 4, 3. Nah, ini kita kaliin nih elemen-elemennya ini. Nanti kita cek hasilnya sama atau enggak. Kalau misalkan hasilnya sama, berarti dia normal. Kalau hasilnya enggak sama, berarti dia tidak normal gitu. Ini enggak harus misalkan ya, ini kan tadi kan elemennya ini nih. 1, 2, 3, 4 kita kaliin ini. Hasilnya ini. Hasilnya yang ini ya. Bisa jadi nanti di yang bawah, ternyata ini dikali ini, hasilnya ini gitu. Itu nggak masalah. Yang penting hasil akhirnya itu sama semua. Itu baru disebutnya sebagai subgrup normal. Tapi kalau misalkan dia ternyata beda, nah berarti dia tidak normal gitu. Itu sih. Iya, ada satu aja yang beda, berarti dia nggak normal gitu. Kalau yang kemarin kan saya ngasih contohnya tuh sederhana-sederhana ya. Yang ini nih, maksudnya elemennya tuh sedikit. Yang ini, subgrup normal nih kan, G-nya elemennya cuma 6. Terus subgrupnya elemennya 4. Kalau tadi grupnya aja elemennya 12 ya. Terus subgrupnya ada 2 sih, cuman kan panjang ya ngerjainnya gitu. Ngaliinnya panjang. Kalau ini kan apa bilangan bulat ya. Jadi lebih sederhana ngerjainnya gitu. Itu kalau misalkan kalau nggak salah tuh di pas bahasannya Pak Ahmad ya, kalau nggak salah ya Pak Ahmad, itu kan bahas tentang koset. Nah itu kalau nggak salah ada sempet contoh yang koset kirinya ternyata nggak sama dengan koset kanannya. Nah kalau misalkan kayak gitu berarti si subgrup itu dia tidak normal gitu. Itu di situ sih Pak. Soalnya di sini saya nyari-nyari teorema yang buat nunjukin dia bukan subgrup tuh, bukan subgrup normal tuh nggak ada. Jadi tetap harus kayak dicari elemennya gitu sampai kelihatan oh ternyata koset kirinya sama koset kanannya sama nggak gitu. Kalau sama berarti normal, kalau beda berarti tidak normal gitu. Itu sih yang tadi. Terus kalau yang satu lagi, satu lagi tadi yang ini ya soal tentang homomorfisme. Nah, yang homomorfisme saya agak lupa nih. Homomorfisme itu ini kan ya, proof that there is no homomorphism from Z8 direct product Z2 ke Z4 direct product Z4. Nah, ini dia ada teorema atau ngerjainnya diurain gitu. Kalau Z8 Z2 kan elemennya berarti ada 16 ya. Sama sih ya, elemennya sama-sama ada 16 ya. Itu homomorfisme tuh dia homomorfisme. Ini operasinya operasi penjumlahan ya, Pak? Ini enggak, saya nggak ngerti dah. Nggak ngerti deh. Soalnya kalau dicontoh kemarin cuma ini doang. Buktikan kalau, oh nah nih. Iya sih, contohnya yang pi A plus B sama dengan pi A kali pi B gitu ya. Yang gitu ya. Nah ini kalau ini gimana sih? Yang lain gimana? Nah itu sih saya cuma tahu 3 itu doang. Kalau yang ini saya nggak tahu nih yang nomor kedua tadi. Yang Z8 dari produk Z2 ke Z4. Z4. Diapain ya? Berarti ini kan grup yang pertama ya. Eh, gimana sih kemarin tuh? Eh,
Mana sih? Kayaknya soal nomor 17 deh, Bu. Oh, bukan 16 ya? Di sini Pak Lazu nge-share-nya nomor 17. Oh, Ya, bener nggak oh, sih? yang bawah ya? Heeh. Oh iya. Ya, tapi sama aja bentuknya ya, cuman beda angka. Sama, iya sama sih. Ya, bisa juga ya. There is no homomorphism from Z16. Itu. Nah, itu saya nggak tahu deh. Yang terakhir. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang tahu. Ada kalau nggak kita sambil cari tahu dulu aja ya. Tapi mungkin ntar nggak nyampe Z segitu kali. Kemarin iya sih, nggak tahu juga. Sambil cari-cari dah, nanti kalau misalkan ada yang udah dapat jawabannya, di-share aja ya. Ya gitu. Itu kalau dari saya sih begitu Bapak Ibu. Kalau di contoh ini kan sama buktikan kalau si X sama dengan 2X itu homomorfism ya. Nah ini kan dia operasinya operasi penjumlahan ya. Dari Z ke Z. Nah ini juga dikasih tahu nih. Px-nya berarti homomorfismenya X plus 1 mod 5. Nah kalau yang tadi, yang ini, kan dia nggak dikasih tahu ya. Iniannya apaan. First isomorphisme theorem. First isomorphism theorem itu apa yang kemarin ya? Bentar dulu. Jika di grup homomorfisme dari G ke G, pemetaan G kernel P ke P G, ya Allah, apaan ini? Consider that kernel order 10 sama dengan 16. Saya nggak ngerti lagi. Oh, coba kita ulang satu lagi. Oh, tadi chatnya. Yang kedua ya, yang faculty. Alazu dapat aja lagi. Ini ya. Oh, ini yang tadi ya. Yang teorema itu dia berkurang. Oh, sama ya soalnya. Oh. Kalau Z16 Z16 apa namanya direct product Z2 itu operasinya pasti penjumlahan nggak sih? Nggak tahu ya. Yang yang depan kalau di grup kan Z, kalau Z itu pasti penjumlahan, kalau U perkalian ya. Berarti ini apa pasti penjumlahan nggak sih operasinya? Kernel Pi 2. Kernel Pi-nya berarti ordernya ya. Elemen-elemen si kernel Pi-nya ada dua. Iya, iya, cuma digabung doang ya. Jadi elemen ntar kayak 00, 01, 02, 00, 01, 1, 10, 11, gitu ya. 20, 21, gitu ya. Iya sih itu elemennya.
Apa banget ini homomorfisme.